Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Kali ini kita akan melanjutkan di pembelajaran tematik, yaitu di kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Ada 3 muatan yang ada pada pembelajaran 2 ini, yaitu yang pertama adalah SPDB mengenai reklame. Yang kedua adalah bahasa Indonesia mengenai teks non-fiksi dan gagasan utama. Dan yang ketiga adalah muatan IPA yaitu ciri-ciri pubertas. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada materi pertama ini ada SPDP ya, tentang reklame yang ada pada halaman 92. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang maju menceritakan pengalamannya, dan yang kedua ini ada reklame waspada COVID-19 yang ada di pasar ya. Oke, langsung aja. Nah, pagi itu Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada juga reklame yang berisi ajakan membangun masyarakat, dan ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Nah, kalau yang ini tentang waspada COVID ini masuk ke dalam reklame layanan masyarakat, dan ini kalau layanan masyarakat itu tidak berbayar ya. Oke, berikutnya pada halaman 93 di buku paket tema 6 subtema 3 itu kalian diminta untuk mengamati sebuah papan reklame ya. Nih misalnya gambar reklamenya itu di dekat traffic light ya. Nah, soalnya seperti ini nih. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di samping nih ya? Ini tulisannya adalah Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, ini ada pesannya nih. Pesan intinya itu adalah 2 anak lebih baik dari BKKBN. Berikutnya, gambar apa yang terdapat pada papan reklame? Nih, gambarnya apa ya? Nah, keluarga yang memiliki 2 orang anak, yaitu laki-laki dan perempuan. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Tujuannya adalah untuk mengajak ya, setiap keluarga itu memiliki 2 anak ya, atau ajakan cukup memiliki 2 anak. Nah, lembaga apa yang memasang reklame tersebut nih? Lembaganya adalah BKKBN. Nah, ini pada bagian bawah ya ada tulisan BKKBN. Oke, berikutnya. Nah, ini ada materinya nih, materi reklame ya yang ada di halaman 94. Sebelah kanan ya ini ada reklame ya, yang di atas ini ada reklame layanan masyarakat. Ini juga sama ya, layanan masyarakat juga. Bersama kita selamatkan bumi, dan ini harus taat membayar pajak. Oke, reklame itu adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, bisa mengajak atau menganjurkan, bisa juga menawarkan produk atau sesuatu barang atau berupa jasa kepada konsumen. Nah, dalam pembuatan reklame itu harus menarik ya, sehingga orang yang melihat itu ingin mengetahui informasi yang disampaikan, bisa tertarik dengan ajakan yang disampaikan dan ingin memiliki, bisa menggunakan atau membeli barang yang ditawarkan. Oke, jadi reklame itu tadi itu dibuat harus menarik ya, supaya orang itu tertarik ingin memiliki suatu produk atau bisa mengikuti ajakan yang disampaikan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis reklame ya. Jenis reklame itu dilihat dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan non komersil. Jadi gini, kalau yang komersil itu dia berbayar kepada pemerintah daerah ya, tapi kalau non komersil itu gratis, karena kalau yang non komersil itu dari pemerintah daerah itu sendiri ya. Nah, contoh misalnya ini, kalau misalnya komersil itu biasanya di pinggir jalan tentang reklame rokok atau suatu produk ya, misal produk kecantikan atau printer dan sebagainya. Tapi kalau yang non komersil itu biasanya yang kayak tadi, ajakan untuk memiliki 2 anak atau waspada COVID-19 dan lain sebagainya. Oke, kalau dilihat dari sifatnya,
Reklame itu terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Nah, yang ketiga ini dilihat dari atau ditinjau dari jenis medianya. Reklame terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Kalau yang reklame audio ini biasa di radio ya. Kalau reklame visual hanya gambar aja, itu biasa di pinggir jalan kita bisa atau sering melihat banyak banget ya. Oke, berikutnya masih di jenis-jenis reklame ya. Reklame media visual dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pemasangannya. Nah, reklame berdasarkan pemasangannya maksudnya ya, yaitu reklame yang dipasang dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Nah, sedangkan reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang. Misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat ya. Biasanya kalau di dekat lampu traffic light ya atau lampu merah itu banyak banget reklame ya. Kalian bisa lihat kanan kiri itu banyak banget terpasang papan reklame karena itu tempatnya sangat strategis. Orang itu biasa sering melihat. Nah, unsur reklame media visual itu bisa berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual itu seperti baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Oke, ini ada teks non-fiksi ya yang ada di halaman 95. Nanti kita akan cari tahu teks non-fiksi dan teks fiksi itu seperti apa. Nah, ini ada teks non-fiksi itu adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada ya. Jadi, suatu tulisan yang dibuat berdasarkan kejadian ya, atau suatu fakta diambil dari kejadian atau fakta. Nah, contoh karangan atau tulisan non-fiksi itu bisa laporan, karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya ya. Biasanya kalian melihat berita online ya, itu merupakan suatu teks non-fiksi. Nah, bagaimana kalau teks fiksi? Nah, kalau teks fiksi itu karangan ya, itu cerita buatan. Sifatnya itu imajinatif atau hayalan. Nah, bahasanya kadang kiasan. Contoh dari teks fiksi itu biasa seperti cerpen, novel, puisi, drama, ada dongeng, ada fable, ada komik dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kalian yang suka baca komik dan sebagainya itu masuk ke dalam teks fiksi ya, atau hayalan. Oke, berikutnya masuk pada materi bahasa Indonesia, itu adalah gagasan utama. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan utama. Gagasan utama itu biasa terletak di awal paragraf ya, bisa di akhir juga atau di awal serta akhir paragraf. Dan ada juga gagasan utama letaknya itu di tengah paragraf loh. Tapi biasanya kalau di teks SD itu ya, di materi SD itu biasanya itu gagasan utama itu letaknya ada dua ya, cuma di awal paragraf dan di akhir paragraf. Nah, gagasan utama itu disebut juga dengan namanya ide pokok atau pokok pikiran, memiliki ciri yang paling umum ya. Jadi kalimatnya itu paling umum, sedangkan yang lain itu sebagai kalimat penjelas atau pendukung. Nah, kalimat lainnya itu merupakan kalimat penjelas nih yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Oke, nanti kita akan menentukan gagasan utama ya. Nah, ini ada soal itu menentukan gagasan utama pada halaman 96 pada buku paket tema 6. Oke, paragraf 1 ini ya kita baca ya. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik, sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, kita cari gagasan utamanya nih. Kira-kira gagasan utamanya itu ada di awal atau akhir ya. Nah, yang paling umum itu ini ya, reklame adalah, nah ini kalimat pertama, jadi
kalimat pertama ini adalah sebagai kalimat utamanya. Jadi kalau kita sudah menentukan kalimat utama ini, itu di dalamnya ada gagasan utama. Reklame adalah berarti kira-kira apa? Gagasan utamanya adalah pengertian reklame, atau reklame aja nggak apa-apa. Ya, jadi gagasan utama adalah pengertian reklame yang letaknya di awal paragraf. Berikutnya, nih masih menentukan gagasan utama nih di paragraf kedua, ya di halaman 96 paragraf kedua. Oke, kita baca ya. Ada bermacam-macam reklame. Ditinjau dari tujuannya, terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis media, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Nah, kita tentukan dulu kalimat utamanya ya. Kalimat utama itu yang paling umum. Nah, kalau paling umum ini kan kalian baca di awal ini. Ada macam-macam reklame, sedangkan yang lainnya ini di bawahnya itu menjelaskan tentang macam-macam reklame. Jadi, kalimat utamanya di awal nih ya. Nah, kalimat utamanya itu adalah ada bermacam-macam reklame. Kemudian gagasan utamanya macam-macam reklame ya. Ini. Dan letaknya di awal paragraf. Oke, berikutnya masuk pada materi IPA itu ciri-ciri pubertas. Nah, ini adalah tugas yang ada di halaman 97. Jadi, tugas pada halaman 97 itu kalian diminta untuk menuliskan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, pada gambar ini ada seorang anak laki-laki sedang mengaca. Nah, wajahnya terdapat jerawat ya. Oke, kita lihat aja lah langsung ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, tumbuh rambut halus pada ketiak ya. Selain pada ketiak juga pada bagian yang lain. Oke, kemudian yang kedua, tumbuh jakun ya. Jakun itu ada di leher. Yang ketiga, suara membesar, otot kencang ya. Yang kelima ini dada bidang. Dan yang keenam itu munculnya jerawat ya. Masih ingat ya, pubertas pada laki-laki itu muncul pada usia kisaran 11 atau 12 tahun yang ditandai dengan mimpi basah. Nah, kalau yang ini ciri-ciri pubertas sekunder ya yang bisa teramati. Oke, sedangkan pada ciri-ciri pubertas pada perempuan itu adalah sama ya, tumbuh rambut halus pada ketiak. Kemudian suaranya melengking, pinggulnya melebar, kulitnya tambah halus, payudaranya mulai tumbuh, dan sama ya, munculnya jerawat ya. Nah, bagi kalian yang sudah merasa mulai jerawat, hati-hati penanganannya ya, jangan sampai tambah banyak atau nanti jerawat bekasnya itu hitam ya. Kalian harus konsultasi dengan orang tua atau kakaknya supaya jerawatnya itu tidak tambah banyak, bisa terkendali gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like video dan subscribe channel Pak Mono untuk update informasi seputar pelajaran di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.